Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosalia Kurniawatiria, mahasiswi Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa 245073970. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan tertentu tahap 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, masih semangat semuanya ya? Masih. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kerapian dan kebersihan kelas dulu. Sudah semuanya? Jika ada sampah, bisa dibuang dulu di tempat sampah. Baju-baju yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Oke, semuanya sudah rapi? Sudah. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiklah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Rizky. Kepada Ananda Rizky, Ibu persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah Ananda Rizky, terima kasih sudah membawa kita dalam doa sehingga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu pada hari ini. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir. Oke, nah kita lanjutkan untuk menanamkan nilai atau rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Aura. Kepada Ananda Aura, Ibu persilakan, dan kepada Ananda semua, Ibu persilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kepada Ananda Aura, silakan duduk kembali. Baik, Ananda semua. Nah, di sini kita punya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita di sini yang pertama, meminta izin kepada guru agar guru sebelum ke toilet ya.
Kemudian yang kedua di sini nanti kita bisa saling menghormati dan juga menghargai sesama kita. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian kesepakatan kelas kita yang berikutnya adalah jika masuk dan keluar harus keluar kelas, maksudnya di sini harus tepat waktu. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berarti kita melakukan berdoa dan juga sebelum pembelajaran mulai. Oke, selanjutnya sebelum mulai pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada hari ini setelah mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik berlatih mengenali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat pembaca sasaran melalui latihan menuliskan ulang kalimat perincian. Yang kedua, peserta didik mengembangkan pemahamannya terhadap gambaran lisan menggunakan kalimat perincian yang memikat. Dan yang ketiga, peserta didik memaparkan gagasan dengan menyajikan teks deskripsi dalam bentuk puisi dengan kalimat perincian. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kita atau Ananda semua capai setelah mempelajari materi yang akan Ibu bawakan. Tetapi sebelumnya, di sini Ibu punya pertanyaan pemantik untuk kalian. Pertanyaan pemantiknya di sini, kira-kira pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Pernah membaca? Oke, kalau sudah pernah membaca, kira-kira yang kalian baca itu teks yang seperti apa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Yang pernah saya baca itu yang mendeskripsikan teman. Oke, bisa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Deskripsi yang dibaca. Tadi kan Ibu sudah tanya kalian semua. Sebenarnya semuanya memang sudah pernah baca. Karena deskripsi itu apa sih? Deskripsi itu? Oke, silakan. Silakan sayang. Yang menggambarkan suatu objek, orang maupun tempat dengan jelas. Oke, silakan dilanjut. Ada yang lain? Tadi temannya bilang tes deskripsi itu mendeskripsikan tempat atau orang. Ada yang bisa? Satu. Sekali lagi, konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, di sini tadi Ibu sudah membagikan 2 buah gambar. Semuanya sudah dapat? Sudah dapat. Sudah bisa dilihat gambarnya? Oke. Nah, coba dilihat bagus-bagus dalam kelompoknya. Gambar yang dilihat itu gambar apa? Yang satunya itu gambar apa? Di situ gambar tentang kopi. Sebelahnya itu ada secangkir kopi. Kemudian gambar yang kedua, gambar pemandangan. Nah, kira-kira yang kalian lihat dari gambar secangkir kopi ini apa? Yang bisa kita kaitkan dengan materi kita hari ini ya.
Apa yang kalian lihat? Diskusikan dalam kelompoknya, boleh? Gambar apa yang dilihat kelompok Aura? Iya, ada gambar kopi. Iya. Kopi dan juga gambar pemandangan. Oke. Nah, dari Ibu kota Berau, Tanjung Priok, dan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Batu. Setelah itu ada perjalanan laut sekitar 20 menit menuju ke Kepulauan Derawan. Pilihan kedua bisa diakses melalui Tarakan, Kalimantan Utara, langsung ke Pulau Derawan dengan perjalanan laut sekitar 3 jam. Begitu bisa menempuhnya lewat Ibu kota Berau, Tanjung Priok, dan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Batu. Setelah itu ada perjalanan laut sekitar 20 menit menuju ke Kepulauan Derawan. Pilihan kedua bisa diakses melalui Tarakan, Kalimantan Utara, langsung ke Pulau Derawan dengan perjalanan laut sekitar 3 jam. Begitu sampai, pantai cantik bersih sudah siap menyambut dan memanjakan pandangan Anda. Dan juga bisa menemukan penyu-penyu berukuran besar yang bersahabat ini. Eits, tapi demi kelestarian, jangan dipegang pastinya. Dan untuk menginap, Anda juga bisa menikmati villa atau cottage apung yang memberi sensasi menenangkan pikiran. Dari Derawan, Anda bisa menjajal pulau berikutnya yakni Tangkaban. Pulau ini unik banget karena terbuat dari atol atau karang yang mengangkat selama jutaan tahun. Proses inilah yang menahan ubur-ubur terperangkap di dalamnya. Ubur-ubur, ikatnya ubur-ubur. Lihat nih, benar-benar bersahabat ya mereka. Benar-benar tanpa sesengat sama sekali. Dan sensasinya ini benar-benar berbeda loh, karena kita ini berada di dalam air panau yang ada di tengah lautan. Dan ubur-ubur ini ceritanya kan mereka sudah berevolusi selama jutaan tahun, sehingga tidak menggunakan sinarnya lagi, sehingga menjadi jinak yang bersahabat seperti ini. Hai teman-teman ubur-ubur, ayo menang lagi yuk. Selanjutnya saya merapat ke kawasan Hiu Paus di perairan Kalisayang, masih di Kabupaten Berau. Di sini ada kawanan hiu paus yang berenang dalam bagian atau perahu berjari nelayan. Hiu paus ini disebut sebagai ikan epe oleh masyarakat sekitar. Mereka mendatangi bagian karena nelayan kerap membuat ikan teri yang kurang bernilai ekonomis dan ternyata disukai oleh ikan hiu paus. Pengunjung juga bisa berenang dengan hiu paus asal tidak mengandalkan dan menyentuhnya ya. Oh, benar-benar luar biasa. Jadi saya tadi itu berenang dengan ekor itu total sekitar 3 ekor. Berdiri di bawah gitu. 3 ekor saling papasan gitu. Benar-benar ramah gitu, tidak menyerang sama sekali. Saya benar-benar merasa seperti awalnya sih rasa takut ya, tapi ketika di jalan panik, kemudian juga jaga jauh, itu memang benar-benar mereka menyerang gitu. Yang penting jaga jarak, terus juga bahkan dari saya itu pas di moncongnya beberapa kali sering bolos, ya sampai aja bisa benar-benar pengalaman yang juga tidak terlupakan. Tenang sama itu. Lanjut lagi ke danau yang disebut sebagai salah satu dari 10 danau tercantik di dunia. Labuan Cermin ini berada di Kecamatan Bumi, Kabupaten Berau. Kenapa dinamakan cermin? Karena air danau ini dinamakan cermin dan dianggap bisa buat bercermin. Airnya juga unik nih. Lapisan atasnya ada air tawar, sementara bawahnya asin. Pada tahun 2008 ketika Kalimantan Timur menjadi tuan rumah PON ke-12, Pulau Derawan menjadi salah satu venue voli pantainya. Dan selama 12 tahun dikembangkan, pariwisata Kepulauan Derawan sudah menjadi mata pencarian di luar warga. Setelah pandemi, Anda bisa menikmatinya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, sudah dilihat semua videonya tadi. Nah, dari video yang anak-anak sudah nonton tadi, kira-kira apa yang kalian lihat atau
Ini tempatnya berada di mana? Boleh Rizky? Tempatnya di mana? Tempatnya di Kabupaten Berau dan Kecamatan Derawan. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Kemudian, apa yang menjadi objek yang kalian lihat di dalam video tadi? Ada yang bisa? Ayo silakan. Nak. Ada perumahan, Ada perumahan, ada apa lagi? terus ada pohon-pohon, Ada pohon-pohon. ubur-ubur, Ada yang lain? penyu, Ada yang lain? Oke. Oke, untuk Dea, ada apa lagi? Yang dilihat di sana? Ada air, ada kapal, ada penginapan, tempat penginapan, Ada tempat penginapan, ada kapal. ada Oke. paus. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Dea. Yang kita lihat tadi itu ada laut, ada ikan, ada orangnya, kemudian dengan pemandangannya yang begitu indah, kemudian ada apalagi tadi berenang. Di situ mereka berenang dan juga yang paling unik itu mereka berenangnya bersama sebutkan tadi. Nah, kira-kira mengapa sih video itu termasuk dalam teks deskripsi tadi? Ada yang bisa dalam teks deskripsi? Karena bisa dijelaskan tempatnya, Iya. lalu dia bisa dideskripsikan apa yang secara rinci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Dari video tadi, kita bisa mengetahui struktur dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara kinci. Oke, terima kasih Zelo. Mari kita tepuk tangan untuk Zelo. Secara terperinci. Nah, yang berikut tentang struktur. Setelah kita memahami tentang pengertian teks deskripsi, selanjutnya ada struktur-struktur teks deskripsi. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Delvi? Bagaimana memilih kata yang tepat untuk menggambarkan suatu objek? Bagaimana memberikan kata yang tepat untuk menggambarkan suatu objek? Dengan menyusun teks deskripsi sesuai strukturnya, maka kita bisa menyajikan teks deskripsi dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Aura. Ada yang lain? Pertama yaitu struktur identifikasi. Nah, contohnya di sini akhir-akhir deskripsi. Bahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi termasuk dalam kalimat perincian. Nah, kemudian yang kedua ada kalimat penginderaan. Nah, pada kalimat penginderaan ini yang sudah disampaikan teman dari gambaran umumnya tadi, misalnya pemandangannya yang bagus, kemudian masuk ke yang khusus, yang bisa kita semuanya bisa. Itu kotasan yang kedua kata-kata yang bisa dipunya, gunakan juga bahasa yang kaya. Bahasa yang sampai di sini? Oke. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha, ma, aha, aha, na, aha, aha, semangat. Oke, sudah lebih semangat? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah ibu akan membagikan kalian dalam kelompok sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Nah, di sini pada kelompok 1, ibu akan membagikan LKPD, teks deskripsi
atau bacaan tentang pannya. Kemudian yang berikut untuk kelompok 2. Ini kalian di dalam gambar yang kalian sudah isi. Silakan, bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa. Sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih kesempatan 20 menit untuk menyelesaikannya. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan terkait tugas yang Ibu kasih. Kerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok Dea? Jangan lupa siapkan juga, siapa tahu ada teman yang memberikan tanggapan. Silakan Aura. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mencari kalimat perincian dan majas personifikasi. Tawar indah sekali pada pagi hari. Kalimat perincian Akan membacakan majas personifikasi. Nomor 1. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Nomor 2. Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Nomor 3. Bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Nomor 4. Kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Nomor 5. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, mereka sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan, apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 terkait apa yang sudah didiskusikan atau hasil diskusi dari kelompok 1. Ibu persilakan. Duluan Algi, silakan Algi. Apakah ada kalimat perincian yang berhubungan dengan tempat dan suasana? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Algi. Saya akan menjawab. Ada ya, di kalimat nomor 1, kalimat aslinya kami berangkat pagi sekali. Kalimat perinciannya, kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Dan ada juga di kalimat kedua, yaitu Dari gambar kami. Menuju puncak, hati bergejolak. Silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Algi bersama teman-temannya. Silakan duduk kembali. Oke, setelah kalian mengerjakan hasil diskusi kelompoknya, apakah sampai di sini sudah lebih paham tentang teks deskripsi? Oke, kalau kalian sudah mulai paham, Ibu ingin bertanya dulu, apa itu kira-kira teks deskripsi? Aura? teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau suatu objek secara terperinci. Mari kita tepuk tangan untuk temannya. Dan yang terakhir adalah Dea. Kesimpulan. Oke, yang terakhir adalah struktur kesimpulan. Nah, sudah mempelajari semua tadi sehingga kita bisa lebih memahami tentang teks deskripsi. Maka kesimpulannya adalah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, suasana secara
terperinci yang di dalamnya ada struktur teks. Teks Ibu punya lembar refleksi yang harus kalian isi. Nanti setelah kalian isi, nanti bisa dikembalikan lagi ke Ibu. Nanti yang kembalikan cukup ketua kelompoknya, ya. Di sini Ibu akan bagikan dulu lembar refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti setelah selesai diisi, bisa ketua kelompoknya mengumpulkan dan mengembalikannya kepada Ibu, ya. Oke, silakan diisi dulu, kemudian ketua kelompoknya bisa mengumpulkan. Sudah, silakan dikumpul kalau sudah. Oke, ketua kelompok hasil refleksi dari teman-temannya. Silakan dikumpulkan. Oke, dikasih nama. Boleh. Ya, dikasih nama ya. Sudah kelompoknya Aldi? Oke, terima kasih. Oke, sudah, silakan dikumpulkan semuanya. Sudah? Jadi, mari kita supaya lebih semangat lagi, Ibu punya ice breaking lagi. Nah, ice breakingnya seperti ini ya. Nanti siapkan pulpen di antara temannya. Jadi berpasangan dua-dua, pulpen di tengah. Nanti kalau Ibu bilang klap, tepuk, klap, tepuk. Kemudian kalau bom berarti mejanya yang dipukul. Ya, yang diambil adalah pena yang ada di atas meja. Ayo silakan berdiri. Konsentrasi. Oke. Klap. Klap. Bom. Bom. Klap. Klap. Bom. Bom. Klap. 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 Bom. Pen. Oke. Sudah lebih semangat lagi ya, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertemuannya kita yang akan datang adalah tentang menuliskan teks eksplanasi. Nah, di sini sebelum menutup kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Bening, Ibu persilakan. Oke, terima kasih untuk anak Bening yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, di sini sebelum Ibu menutup kegiatan kita, Ibu punya pantun untuk kalian. Anak Eka Cipta tangkap ikan gabus. Kita semua sudah haus. Di Papua ada burung cendrawasih.
aku ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.